Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kita dapat bertemu dan berkongsikan ilmu pada hari ini, yaitu mengenai pertanyaan saudara kita yang bernama Awang Arif bin Ahmad, yaitu mengenai dengan macam manakah kita mengetahui bahwa amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khasnya adalah salat kita. Nah, ini pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan di mana-mana majelis agama, mana-mana majelis di masjid-masjid, jemaah-jemaah di masjid, jarang sekali saya dengar. Jadi pertanyaan ini adalah alhamdulillah, semoga boleh membuka minda kita, ilmu kita, akal pikiran kita, hati kita, dan akhlak kita, supaya kita mengetahui apakah yang sebenarnya ilmu yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mendekati Dia. Oke. Sebelum saya meneruskan pencerahan saya bawa kongsikan kepada anda semua, sama-sama kita membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maksudnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah itu sentiasa beserta orang-orang yang bertakwa di mana saja dia berada. Jadi kesimpulannya di sini, ilmu yang paling hebat yaitu adalah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berserah diri. Sentiasa bermakrifat bersama Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap nyut nadi kita, setiap nyut jantung kita keluar masuk, kita merasa diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa yang menyombongkan diri, mengegokan diri, merasa kedudukan diri besar, merasa diri pintar, merasa diri pandai, merasa diri kaya, merasa diri itu lebih daripada orang lain, itu hilang semua kalau kita sentiasa pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa sifat Allah yang ada pada diri manusia itu, kita tidak dapat berkelip mata kita, tidak dapat bergerak seluruh anggota batang tubuh kita. Dengan sifat satu saja yang saya kongsikan di sini, yaitu sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat hayat, yaitu sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada diri kita, bukan hidup kita, bukan qudrat kita, bukan kuasa kita. Jadi di sini kita kalau sentiasa merasa diri masih diri yang benar, diri yang hebat, diri yang betul, diri yang sempurna, lebih daripada merasa lebih daripada orang lain, maka itu menunjukkan bahwa amal ibadat kita selama ini adalah belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Bila timbul rasa diri, merasa diri itu adalah yang terhina daripada orang lain, yang terendah daripada orang lain, yang terbodoh daripada orang lain, yang terbuta daripada orang lain, maka itu bila merasa diri sudah seperti itu, maka orang itu adalah kekasih Allah,
segala amal ibadatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, menandakan amal ibadatnya telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nilailah apa yang kita perbuat, apa yang terniat terbisik di hati kita semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Kalau kita merasa diri terhina, maka itulah pintu kita yang paling mudah masuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, "Wahai hambaku, bila kamu mau berjumpa aku dengan mudah dan kembali kepada aku dengan selamat, maka kamu carilah pintu yang aku tidak ada." Apa pintu Allah yang tidak ada bagi Allah? Yaitu adalah pintu hina. Jika kita mau kembali kepada Allah selamat, amal ibadat kita diterima, maka merasa dirilah yang lebih hina daripada orang lain. Biarlah kita terhina, asalkan kita sudah masuk dalam pintu Allah Subhanahu wa taala. Yang pintu Allah tidak ada adalah pintu hina. Selain daripada itu, semua Allah milikinya. Pintu maha mulia, pintu maha bijaksana, dan pintu perkasa, pintu maha besar, pintu nikmat, hikmat, rahmat, itu semua pintu Allah, milik Allah. Tetapi pintu yang terhina, tetapi sangat sedikit orang yang mau masuk pintu Allah tersebut. Itulah sebabnya tadi Nabi bersabda, 73 golonganku di akhir zaman nanti yang masuk ke surga tanpa dihisab, satu golongan sahaja. Yang 72 itu semua dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Maka kita hayatlah dua firman Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, sabda Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman nanti 73 umatku yang masuk ke surga tanpa hisab, satu golongan saja, dan 72 itu masuk ke neraka. Sangat banyak. Jadi kita jangan lalai, jangan leka. Carilah ilmu Allah, tuntutlah ilmu Allah, yaitu pertama sekali mengenal Allah dan mengenal diri kita. Insya Allah barulah kita akan mengenal Rasul kita sebenar-benarnya, bahwa kita sentiasa bersama Rasulullah SAW setiap saat. Insya Allah ini adalah ilmu Allah yang sebenarnya. Maka daripada itu Allah mengatakan lebih baik kita banyak berkawan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bertakwa dan bertawakal kepadanya, daripada kita banyak kawan, banyak teman, banyak saudara, banyak anak pinak, tetapi membawa kita ke neraka. Karena kita lalai dan leka, megah dengan banyak kawan, megah dengan banyak anak yang berkedudukan tinggi, dan megah dengan harta benda kita, dan megah dengan kita dihormati orang. Maka inilah yang sangat sedikit orang mengetahuinya. Jadi mulai saat ini, wahai saudara-saudaraku, marilah kita sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjauhkan diri daripada yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dan benar-benar kita mengerjakan perintah dan suruhnya yang dikehendakinya, yaitu perintah Allah yang sebenar-benarnya. Pertama solat dan yang lain-lain itu. Maka sampai di sini saja saya berkongsi dengan Anda, dan mudah-mudahan semoga kita sentiasa dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.